Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Java Kembang. Teman-teman, tahu nggak penglaris itu apa? Pernah lihat nggak ada warung yang ramenya nggak masuk akal, tapi rasanya biasa aja? Sebelum kita akan membahas tentang penglaris, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya. Penglaris itu sebenarnya apa, macamnya kayak apa, terus cara kerjanya seperti apa. Kita berbicara tentang penglaris khususnya di warung makan ya ini. Iya. Karena kan tadi temanya pembukaan kan di warung. Karena kalau warung kelontong juga ada warung-warung. Kita spesifikkan kan ini berarti ke warung-warung yang berhubungan dengan makan kuliner. Iya. Jadi kalau penglaris yang ada di warung-warung makan itu sebenarnya berhubungan dengan energi sejenis energi cincin yang sering dilihat seperti kuntilanak, pocong, tapi itu dalam manifestasi seperti itu. Tapi sebenarnya itu energi jin yang tataran atau tingkatannya sefrekuensi itu. Berarti rendah gitu ya? Sebenarnya itu unsurnya unsur rendah, cuman unsur rendah itu kan lebih pragmatis dan familiar cara pemakainya. Jadi kalau pemirsa lihat di warung makan, kita makan, datang makan lahap enak, besok ingin kembali lagi kan gitu toh rasanya. Terus mengajak teman, saudara, keluarga untuk mencoba lagi. Itu ada memang memakai penglaris seperti itu yang berhubungannya dengan makhluk jin, pemirsa. Jin tataran, seperti kalau pemirsa melihat cerita-ceritanya ada kuntilanak rambut panjang banget sampai ke ludah, itu seperti itu. Tapi cara mainnya sebenarnya bukan seperti itu. Berarti selama ini yang kita dengar ya, ada yang itu modelnya ada yang makhluk jin mukanya jelek, ngeluarin air ludah di tempat makannya. Itu bener apa enggak sih? Jin itu kan memang jelek semua. Karena kalau dalam pemahaman spiritual kan sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia kan, kayak gitu kan. Jadi jadi gini, kita berbicara tentang, anggap ini warung baru buka ataupun sudah buka, terus dandake, maksudnya dilambari, dilapisi. Pemilik warung tersebut datang ke paranormal atau orang pintar, terus diberi itu berupa gembolan atau syarat prasyarat yang harus pemilik warung itu lakukan dalam usahanya. Entah itu nanti nyebar sesuatu di ruangan, ataupun dia menaruhkan sesuatu di barang dagangan atau makanannya. Itu hanya untuk memantapkan kliennya aja sebenarnya. Jadi kalau ini anggap aja Bunda datang, ayah akan bercerita, nanti kamu taruh sana, kamu taruh sana, kamu taruh sana. Dengan seperti itu Bunda kan mantap ini. Oh iya, akan melakukan. Tapi ayah itu sudah mempunyai istilahnya komunikasi dengan jin apa, atau energi apa, atau perewangan apa yang akan membantu. Lupa ini, ini taruh, kamu bekerja ya, ini syaratnya seperti ini, nanti kamu tiap beberapa
minggu kamu entah kamu bisa tutup warung untuk kamu datang ke aku, atau memang kamu mau vakumkan diri kan, seperti itu. Macam-macam itu pemirsa, untuk tujuannya untuk memantapkan klien. Terus begitu istilahnya warung itu ditaburi atau dipasangi perewangannya, itu sebenarnya udah jalan. Udah jalan karena begitu kita istilahnya sudah kita datang kan, berarti kita sudah menginginkan dengan segala baik dan buruk, positif negatif, hal terburuk yang kita tanggung kan, seperti itu ya. Mungkin tidak diceritakan efek efeknya terhadap pemilik warung. Yang penting kan pemilik warung kan intinya pengennya laris. Nah, sedangkan energi yang membantu ini akan mengambilnya seperti barang investasi. Ketika nanti sudah laris, entah nanti anak atau keluarga masih ada hidup sakit bertahun-tahun, entah salah satu sedang diambil energinya, ataupun keluarga seperti barang ini laris, tapi keluarga tuh kayak apa namanya, dibikin tidak tenang ya, ibadah pun tidak tenang, kayak orang tuh hanya fokus dalam ngurusi ini dagangannya ada. Oh, berarti ngurusin yang istilahnya kalau umpamanya katakanlah warung makan A gitu ya, yang biasanya dia ya buka warung, buka jam sekian, tutup jam sekian, terus plannya kembali ke rumah, kembali ke keluarga, begini, itu akhirnya seperti kayak dituntut untuk mikir warung itu aja, untuk yang bagaimana besok aku melipat gandakan, bagaimana usahaku bertambah, yang datang banyak kan, kayak gitu. Terus ini ya, oke lah, berarti kan enggak itu. Kalau ayah pernah lihat enggak warung yang pakai istilahnya penglaris? Kan ayah tadi bilang itu enggak ada yang air udahnya di makanan-makanan. Pernah ayah enggak? Gini pemirsa, jadi kan tujuannya untuk penglaris kan ini. Nah, cara kerja mereka, goibnya terutama di warung itu menunggu di warung. Katakanlah ini gerobak nih, dia berdiri dalam wujud entah itu kuntilanak, pocongan, wewe, ataupun manifestasi apa yang terwujud kan, seperti itu. Tapi poinnya ini energi. Di warung dia berdiri, kalaupun di dalam ruangan ataupun warung tendanya, dia ada di pojok-pojok. Berarti kayak di pinggir-pinggiran gitu ya. Dia di pojok-pojok. Fungsinya apa? Sebenarnya tugas mereka hanya menarik pelanggan masuk ke warung. Menarik pelanggan agar masuk ke warung. Jadi ayah mengamati cara mekanisme kerja warung-warung yang begitu. Oh, cara kerjanya kayak gini tuh. Oke. Jadi ketika kita masuk 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti ada teman atau orang yang makan dalam satu ruangan yang sama, atau makan hidangan dalam satu tempat yang sama. Secara psikologis pasti enak karena banyak orangnya. Karena banyak orang pemirsa. Contoh seperti ini, kita makan sendiri di warung, sama kita ngajak istri, sama ngajak anak, ngajak saudara, ngajak orang tua, semua dalam satu meja. Masakannya biasa, akan menjadi lahap karena energinya apa? Energi kebersamaan. Tugas perewangannya hanya menarik pembeli untuk masuk ke dalam. Suruh duduk di situ gitu ya. Untuk duduk, begitu kita duduk tuh kayak nyaman, dinyamankan. Kadang kursinya biasa, karena dia ada energi di pojok-pojok, yang dimana itu energi seperti menekan untuk orang itu menunggu masakan lama pun mereka enggan untuk pergi karena energi ini menekan. Kayak gitu, bukan yang
selama ayah melihat ataupun duduk itu nggak ada yang ini makan apa ngeces-ngeces di piring atau seperti apa, itu terlalu lebay. Nggak ada Nggak ya, kayak gitu cara kerjanya, itu imajinasi manusia terus menginterpretasi menjadi dimasukkan seperti itu sah-sah saja untuk apa namanya, hasil analisa spiritual mereka. gitu ya. Tapi kalau dari observasi yang saya ketahui, begitu suatu warung pasti ada energi yang dekat dengan masakan utama, dekat dengan pencucian utama barang-barang sisa, dan di pojok-pojok itu pasti energi perewangannya pasti ada. Pasti ada ya. Terus yang pemakai penglaris itu tahu nggak bentuk dari penglarisannya yang dia pakai? Ya nggak tahu, kalau tahu kan pasti mereka nggak mau datang. Nggak, maksudnya yang memakai. Oh, yang pemilik warung. Mereka nggak tahu. Mereka taunya datang ke orang pintar. Orang pintar ini mampu membantu untuk melariskan apa yang menjadi kebutuhan warungnya, keinginannya. Nah, disinilah kadang manusia itu tersesat atau orang awam tersesat datang ke para paranormal kan seperti itu, karena tidak dikasih tahu demit-demit yang dipakai. Gitu. Dan ya, paling hanya dikasih syarat, ini barang taruh di sana, ini bahasa karena pernah dengar meskipun ini celana dalam, taruh di semakin kita percaya itu mensugestinya, semakin percaya, semakin rasa energi kita itu secara nggak langsung tuh mempunyai energi keluar sendiri sebenarnya. Kan bodoh itu. Sebenarnya ya. Orang tuh ketika kita menginginkan sesuatu, perewangan dalam bentuk jin ini akan mau membantu, karena imbal baliknya mereka membutuhkan serapan energi. Makanan jin itu energi manusia sebenarnya. Jin, iblis terutama, energi manusia, energi kepercayaan kita terhadap Tuhan, terhadap Allah, terhadap keyakinan kita. Apalagi tentang makanan kimia, gampang mereka kasih oke. Langsung ya. Tapi nanti dalam kehidupan kita itu pasti mereka minta imbal balik, ambil energi keluarga kita, anak kita, rumah tangga kita. Nah, di situ nanti kita dibikin warung rame, tapi kita lupa akan kegiatan spiritual asli kita nanti. Pasti itu. Pasti. Karena sibuk menghitung harta akhirnya. Memang dibuat seperti itu. Ya kalau warung sibuk akan urusan warung tersebut, kalau bisnis besar dia akan sibuk dengan seperti itu. Terus seandainya nih kita terlanjur datang, pembeli lah ini, terlanjur datang ada warung yang memakai penglaris yang orang awam nggak tahu poinnya. Apa yang kita lakukan tuh, ya istilahnya menjaga diri lah. Terutama dalam ajaran agama Islam kan adab kita sebelum makan. Dan ajaran kepercayaan agama lain pun juga mengajarkan adab sebelum makan. Ya berdoa sebelum makan, kan seperti itu. Nah, jadi itu hal-hal kecil ya. Itu sebenarnya tidak berefek sama kita. Karena ini kan di sini kita ditundukkan. Jika kita merasa, apalagi dalam keadaan yang kita tidak mengerti, orang awam, ketika kita makan di situ enak, dibawa pulang tidak enak kan seperti itu kan sebenarnya bukan hal apa namanya,
mitos atau wah memang masakannya enak, enggak, memang ini kerjaan mereka. Ketika kita duduk di situ, entah itu masakannya biasa atau seperti apa, kita duduk, pembeli ada, makan pasti enak. Tapi ketika kita di satu warung, pembeli nggak ada, makan pun biasa, walaupun enak. Sebenarnya dia Hanya di hati, oh enak. Cuma gitu tak. Tapi ketika itu rame, pandangan kita tuh kayak dibikin rame, makan pasti lahap. Itu pasti enak. psikologis manusia. Emang Mereka dibikin kayak gitu. memahami karena mereka masuknya kan ke aliran darah kita, bagaimana memainkan psikologis tersebut kan, seperti itu. Jadi kalau dikatakan warung ini memakai perewangan yang dimana di dalam mangkok ada air liur, nonsen. Tapi warung itu memakai perewangan yang dimana dalam ruangannya penuh makhluk yang menekan kita. Sebenarnya. Jadi selama ini banyak kesalahan tentang arti kayak Ya gitu. nggak salah. Enggak, maksudnya ada air liurnya. Sebenarnya Jadi, kan bukan. Apa namanya? Kecuali makanan kita yang maaf kata, yang ini makanan. Jin itu seperti pembahasan kita kemarin. Jin itu sebenarnya untuk mendekati energi besar itu nggak kuat. Makanya mereka ditaruh di pilar-pilar di pojok-pojok. Itu hanya untuk menekan dan menarik pembeli ke dalam. Tugas utamanya itu. Tapi kalau kita udah ini makanan, ini kopi dah sampai nih, terus tiba-tiba ada anu dan ayo ayah sebagai pembeli cuma ngeliat, kan goblok gitu. Yang goblok jinnya atau manusianya? Silakan pikir sendiri ya yang teman-teman. bodoh kan jinnya. Sama aja dia bunuh diri. Energi manusia ini energi fisik. Ya. Energi mereka energi non fisik. Dia bisa mengeluarkan. Ketika mereka mendekat, kita kan seperti kalau bahasanya spiritual ya itu yang familiar itu prana ya, tubuh kita tanpa sadar itu mengeluarkan energi prana. Ada sinarnya. Udah nggak bisa. Karena ada lapis-lapisannya. Dia harus nembus berapa lapis. Nah, makanya kadang itu biar mantap penjualnya, mbah dukunnya bilang masukkan barang sesuatu di kuahnya. Kalau itu Itu berkuah kan mantap akhirnya. kalau nggak berkuah gimana dong? Ya mungkin melakukan hal-hal yang seperti di film-film itu, diludahi, dilangkai. Iya. Itu hanya sugesti diri, mensugesti diri, ya kan, seperti itu. Untuk memantapkan. Tapi tugas mereka ya tadi ya bilang, ketika itu memang unsur perewangan, mereka itu tugasnya menarik orang luar masuk ke dalam. Jadi kayak melihat sesuatu tempat, wah enak itu. Iya, itu kan sama orang sering ke blaso, iya. Orang sendiri sering kesasar melihat suatu tempat, ataupun dimensi pernah kejadian seperti itu kan, naik gunung atau apa, atau orang antar ke gojek ke blaso, nggak sampai istilahnya, wah tempatnya bagus, itu kan tipuan mata, tipuan psikologis alam gaib mereka. Mereka mampu melakukan itu. Bentar loh ya. Tapi kopi bikin enak ya kayak gitu, mending masak biasa di rumah, bawa di warung sana pasti enak kan, kayak gitu cara kerjanya. Itu kayak gitu pemirsa. Jadi ini apa yang pernah saya analisa, saya alami, bukan hanya 1, 2, 3 warung, katakanlah dari 1 sampai 10 warung. Mereka berharap warung tersebut rame, 7 pasti datang ke, entah itu praktisi atau anggap aja semua praktisi. 3 katakanlah dia berdoa,
sesuai dengan ajaran dan tuntunan, tapi kan mereka tetap melakukan yang namanya ritual dalam bentuk agama Ya. dengan harapan apa? Warungnya rame, kan kayak gitu. Ya benar. Mm-mm. Artinya juga dikembalikan ke Mm-mm. masing-masing ya. Nggak ada itu pemirsa. Ini di warung ini rame, setelah saya terawang itu ada yang jilat-jilat, ada yang seperti itu, hei, kan seperti itu. Bahasanya ada paranormal, ya tadi saya bilang ada orang yang mempunyai kelebihan. Demit murahan loh deket sama orang yang kan kita nggak ada harga dirinya, kan seperti itu. Tapi kalau dia ada di pojok-pojok, Benar. secara penglihatan ayah itu hampir rata-rata seperti itu. Job mereka menarik pembeli, menahan pembeli. Lama pun nggak apa-apa, seakan-akan seperti itu. Tapi urusan masakan nanti psikologis akan main sendiri. Dengan sendirinya kan Saya orangnya. akhirnya menganalisa seperti itu. Oh iya ya enak. Oh, samping kanan kiri kurang pembeli. Jadi masakan itu enak. Kayak gitu pemirsa. Ya. Jadi untuk masalah tentang penglaris sebenarnya kayak gitu ya. Jadi bukan hal yang ya boleh ya untuk kita bercerita kanan kiri depan belakang begini begitu sesuai dengan apa yang pengalaman mereka, tapi kan kita harus logikakan dulu hukum energinya seperti apa. Ya, benar. Kan seperti itu. Berarti betapa kuat energi itu untuk mendekati semua orang Yang ada di situ loh. kan kayak gitu. Banyak loh. Hukum energi loh ini kan seperti ini logikanya. Karena di dalam sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta ini, energi kita terutama manusia ini sebenarnya energi dominasi tertinggi. Ya, benar. Yang lebih kuat dong seharusnya. Sampai nemplok makanan, dikasih air liur, ini begini-begini. Itu ya nggak apa-apa. Tapi akan menjadi dari cerita menjadi suatu kepercayaan dari buah bibir kan ini. Iya. Dari cerita-cerita menjadi suatu kepercayaan dan berkembang itu akan muncul menjadi kekuatan yang bisa dinyatakan. Ya. Alangkah amat disayangkan iya. gitu. Orang sebenarnya tugas mereka hanya menarik pembeli. Ya. Kayak gitu. Oke. Udah cukup ya untuk gitu ya. pembahasan malam juga penglaris. Oke teman-teman, terima kasih telah melihat channel di Java Kembang tentang penglaris. Sampai jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.